Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 0307 128 182 3017 dari jurusan Teknik Geologi Universitas Sriwijaya angkatan 2018 akan menjelaskan tentang kondisi kebencanaan pada daerah Bapak Ibu sekalian, yakni daerah Lubuk Betung, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Berdasarkan data yang didapatkan pada laman bps.go.id, jumlah penduduk daerah Lubuk Betung, Kecamatan Merambi Selatan dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya berkisar 100 orang. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi peningkatan yang signifikan dikarenakan adanya migrasi besar-besaran pada daerah Bapak Ibu ini. Lalu, geomorfologi atau bentuk lahan daerah Bapak Ibu sekalian termasuk daerah dataran rendah yang didominasi oleh penduduk yang berprofesi sebagai petani. Pada daerah ini memiliki hulu yang berada pada Tanjung Sakti Pumu, sehingga jika pada daerah hulu tidak dapat menampung air yang disebabkan oleh hujan deras, maka pada daerah hilir atau daerah kita ini akan mengalami dampak berupa banjir. Selanjutnya, tingkat resiko bencana yang ada pada Kabupaten Lahat dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini menunjukkan bahwa cuaca ekstrim, banjir, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan memiliki tingkat resiko yang tinggi. Dalam hal ini, yang akan menjadi fokus saya adalah bencana banjir. Pada daerah Bapak Ibu ini memiliki kondisi kebencanaan berupa banjir yang disebabkan oleh sistem drainase yang buruk pada daerah hilir atau daerah kita sekarang ini. Pada daerah Tanjung Sakti Pumu berupa dataran tinggi yang memiliki sistem drainase yang baik. Pada daerah Tanjung Sakti Pumu juga tidak terdapat pemukiman penduduk yang padat. Sedangkan pada daerah Bapak Ibu memiliki kerentanan yang tinggi terhadap banjir. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dapat terjadi karena daerah Lubuk Betung memiliki dataran yang lebih rendah dan jumlah pemukiman yang lebih banyak. Karena pemukiman yang semakin padat itulah sistem drainase pada bagian Lubuk Betung menjadi terganggu. Ditambah lagi, jumlah penduduk pada daerah Lubuk Betung setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah berkisar 100 orang. Maka, jika terus dibiarkan, banjir dapat datang pada daerah Bapak Ibu semuanya setiap tahun pada musim penghujan. Pengkajian risiko bencana berdasarkan IRBI atau Indeks Risiko Bencana Indonesia merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi sejumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Dalam pelaksanaannya, pengkajian risiko menggunakan rumus umum sebagai berikut, di mana risk sama dengan hazard dikali vulnerability dibagi capacity. Dalam melakukan kajian risiko bencana, pendekatan fungsi dari 3 parameter pembentuk risiko bencana yaitu ada ancaman, kerentanan, dan kapasitas terkait bencana. Beberapa prinsip dari proses pengkajian risiko bencana yang juga menjadi pertimbangan proses analisa adalah yang pertama, menggunakan data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada dengan mengutamakan data resmi dari lembaga yang berwenang. Yang kedua, melakukan integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat. Yang ketiga,
Proses analisis yang dilakukan harus mampu menghitung potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar. Hasil kajian risiko dapat diterjemahkan menjadi kebijakan umum untuk pengurangan risiko bencana. Lalu, hal apa yang harus kita lakukan guna mengurangi risiko bencana tersebut? Adapun mitigasi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Yang kedua, tidak membuang sampah lagi ke sungai. Yang ketiga, yaitu program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan, serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Setelah mengetahui mitigasi di atas, kita juga perlu mendaftar asuransi jika sewaktu-waktu terjadi bencana dan merusak lahan pertanian yang dimiliki sebagian besar penduduk Bapak Ibu semua. Contoh bencana yang dapat terjadi seperti serangan hama dan yang tidak disangka-sangka bisa berupa banjir. Adapun premi yang harus dibayarkan pada asuransi berjumlah 180.000 per hektar. Namun, diberikan subsidi oleh pemerintah sebesar 80%. Sehingga petani hanya membayar sebesar 36.000 per hektar. Dengan catatan bahwa yang pertama, maksimal harga pertanggungan sebesar 6 juta per hektar. Yang kedua, petani penggarap atau petani pemilik lahan maksimal 2 hektar. Dan yang ketiga, yaitu memiliki lahan irigasi atau lahan tada hujan yang dekat dengan sumber air. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.